Maret 2026. Dunia melihat sesuatu yang aneh. Amerika Serikat dan Israel, mereka melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran. Tapi, di tengah-tengah semua itu, ada satu hal yang ganjil banget. Negara adidaya paling kuat di dunia ini, kok malah kelihatan sendirian? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, coba kita bedah ya. Buat ngerti situasi yang surreal ini, kita mulai dari kata-kata, dari pemimpinnya sendiri, Presiden Trump. Di tengah-tengah konflik, dia bilang begitu. Seolah-olah dia lagi nonton film, bukan memimpin perang. Kalimat ini tuh benar-benar nunjukin kebingungan yang ada di level paling atas. Dan disinilah misteri utamanya mulai kelihatan. Kekuatan militer terbesar di dunia maju perang, tapi pas mereka nengok ke belakang nyari temen, kosong, gak ada siapa-siapa. Sekutu-sekutu tradisionalnya, yang biasanya selalu ada di samping Amerika, sekarang malah milih minggir. Ini bukan cuma beda pendapat lagi, ini udah kayak, ya ampun, eksodus diplomatik massal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah negara adidaya yang berdiri sendirian. Yuk kita lihat lebih dalam lagi seberapa terisolasinya Amerika dan Israel. Ini benar-benar anomali loh dalam sejarah militer modern. Nah, lihat deh tabel ini. Yang bikin kaget tuh, penolakannya jelas banget. Inggris, yang kita tahu sekutu paling setia, tegas-tegas bilang gak boleh pakai pangkalan kami. Spanyol bilang ini aksi sepihak. Bahkan negara-negara teluk yang paling dekat sama masalah ini juga jaga jarak. Mereka bilang, oke, kami bertahan tapi kami nggak ikut nyerang. Wow! Media tentu saja langsung nangkap fenomena ini. Analisis dari Politico ngasih julukan yang ngelekit banget. Duo yang bersedia. Cuma berdua gitu, cuma Amerika dan Israel. Ini benar-benar nunjukin betapa kecilnya koalisi kali ini. Jauh banget bedanya sama operasi-operasi militer Amerika sebelumnya. Dan angka ini dia yang bikin kontrasnya makin jelas, 49. Coba bayangin, itulah jumlah negara yang ikut koalisi pimpinan Amerika pas invasi Irak tahun 2003, 49. Jadi cuma 2. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa ini bisa terjadi? Masuk ke bagian 2, sindrom keangkuhan. Nah, untuk menjawab kenapa tadi, kita harus sedikit mundur ke belakang. Lihat sejarah, karena bisa jadi apa yang terjadi di 2026 ini sebenarnya cuma ngikutin sebuah naskah kuno. Sebuah pola yang disebut sindrom keangkuhan atau hubris syndrome. Jadi apa sih sindrom keangkuhan itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi saat sebuah kekuatan besar jadi sombong. Mereka terlalu percaya diri karena kesuksesan di masa lalu. Mereka pikir kekuatan militer dan teknologi itu udah cukup. Mereka jadi meremehkan hal-hal kecil, faktor-faktor yang nggak kelihatan. Yuk kita lihat polanya. Coba perhatiin kesamaannya di sini. Di Perang Khandak, koalisi raksasa meremehkan solidnya masyarakat Madinah. Terus bencana Challenger, NASA ngeremehin peringatan soal cincin karet kecil itu. Nah, di Iran 2026, Amerika dan Israel salah hitung. Mereka pikir kalau pemimpin tertingginya mati, rejimnya bakal langsung ambruk. Polanya sama kan? Mereka terlalu fokus sama kekuatan sendiri dan lupa sama daya tahan lawannya. Dan polanya makin kuat kalau kita lihat ada titik lemah simbolis. Sesuatu yang kelihatan kecil, sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Cuma parit sederhana, tapi bisa ngalahin kavaleri elit. Cuma cincin karet kecil, tapi bisa nganjurin pesawat ulang-alik paling canggih. Dan di kasus ini, Selat Hormuz. Jalur air sempit yang jadi senjata Iran buat menggoyang ekonomi dunia. Ini bukti yang besar selalu bisa jatuh karena hal kecil yang diremehkan. Oke, lanjut ke bagian 3, gemas sejarah di tahun 2026. Sekarang kita coba pakai model tadi buat melihat konflik Iran. Di sini kita bakal lihat ada jurang yang besar banget antara retorika dan kenyataan di lapangan. Coba deh, dengerin nama-nama operasi dan slogan-slogannya. Operation Roaring Lion, Operation Epic Fury. Kedengarannya gagah banget kan? Gerbang menuju perdamaian, terus ada seruan, rebut takdirmu buat rakyat Iran. Dan puncaknya, America First Conditions. Semuanya ini seolah-olah ngejanjiin perang yang bakal cepat, tegas, dan menang mutlak. Tapi realitanya, jauh panggang dari api. Iran gak runtuh, mereka malah balas nyerang operasi janji sejati. Dan serangan balasannya ini bukan sekali 2 kali, tapi udah gelombang ke-17, ke-18, terus-terusan. Sekutu Eropa cabut. Perang singkat yang mereka janjiin malah jadi perang panjang yang melelahkan. Retorika tadi, ya hancur lebur. Nah, ini mungkin bagian paling aneh dari semua kekacauan ini. Kita bisa sebut ini perang Schrödinger.
Tahu kan kucing Schrödinger yang hidup dan mati di waktu yang sama? Ya, kayak gitu. Di satu sisi, pemerintah AS secara resmi bilang, kita nggak lagi perang kok, soalnya Senat belum setuju. Tapi, di sisi lain Presiden Trump sendiri berkali-kali nyebut ini perang. Jadi, ini perang atau bukan? Jawabannya, tergantung kamu nanya siapa. Aneh kan? Oke, kita masuk ke bagian 4, memutus siklus sejarah. Tapi tunggu dulu, sejarah itu nggak cuma ngasih contoh kegagalan loh, sejarah juga ngasih kita cetak biru kesuksesan, sebuah cara untuk mematahkan pola keangkuhan tadi. Kita sebut saja, metode Al-Fatih. Yap, sejarah itu punya penawarnya. Contohnya adalah seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan pertahanan yang katanya nggak bisa ditembus. Kita akan lihat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Ini kebalikan total dari pola yang kita bahas tadi. Dia menghadapi tantangan yang dianggap mustahil, tapi dia menang. Pertanyaannya, gimana caranya? Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kalau sindrom keangkuhan itu isinya soal superioritas dan slogan-slogan kosong, metode Al-Fatih itu tentang kerendahan hati dan doa. Yang satu mengabaikan peringatan, yang satu lagi justru mendengarkan para ahli. Dan yang paling gila, di saat yang lain terjebak sama taktik lama, Al-Fatih bikin inovasi radikal, mindahin puluhan kapal lewat jalur darat. Coba bayangin, kapal lewat darat buat ngelewatin pertahanan musuh. Dan tahu nggak berapa usianya waktu itu? 21. Usianya baru 21 tahun saat dia melakukan itu semua. Ini bukti kalau kemenangan besar itu nggak selalu datang dari pengalaman bertahun-tahun, tapi dari visi, keyakinan, dan yang paling penting, keberanian buat berpikir out of the box. Kita sampai di bagian terakhir, sebuah babak akhir yang belum tertulis. Jadi, apa artinya semua ini buat konflik di tahun 2026? Nah, sejarah ngajarin kita satu hal, akhir dari cerita ini belum ditulis. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Setelah kita lihat, ada cetak biru untuk gagal, yaitu sindrom keangkuhan. Dan ada juga cetak biru untuk sukses, yaitu metode Al-Fatih. Kira-kira, naskah mana yang lagi diikuti sama konflik 2026 ini? Apa ini bakal jadi pengulangan kesalahan sejarah lagi? Atau bakal ada kejutan? Sejarah setidaknya ngasih kita 4 kemungkinan akhir. Pertama, model Hondak, mundur dengan memalukan karena meremehkan lawan. Kedua, model Challenger, tragedi buatan sendiri karena abai sama satu detail kecil. Ketiga, model Vietnam, perang panjang yang gak ada menangnya. Atau yang keempat, model Al-Fatih, sebuah kemenangan mengejutkan lewat inovasi dan cara berpikir yang beda total. Kira-kira yang mana yang akan terjadi? Jawabannya sedang ditulis, hari demi hari di medan perang Timur Tengah.